Hiperseksualitas adalah topik yang sulit. Ini tentang memiliki pikiran dan dorongan seksual yang terasa di luar kendali. Ini bukan tentang menikmati seks. Ini tentang merasa kewalahan oleh perasaan-perasaan ini dan membiarkannya menguasai hidup. Semakin banyak orang berbicara tentang hiperseksualitas, ini bisa jadi karena kita lebih terbuka tentang hal-hal ini sekarang. Atau mungkin itu terjadi lebih sering. Apapun itu nyata dan menyebabkan orang lain menderita. Memahaminya adalah langkah pertama untuk membantu. Kita perlu membicarakan apa penyebabnya, bagaimana itu muncul, dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Mari kita uraikan masalah kompleks ini dan cari jawabannya bersama-sama. Mencari tahu apa yang menyebabkan hiperseksualitas itu seperti memecahkan teka-teki. Tidak ada jawaban tunggal, biasanya merupakan campuran dari beberapa hal. Terkadang itu berakar dari masa lalu kita. Trauma, seperti pelecehan atau penelantaran, dapat meninggalkan bekas luka yang mendalam. Bekas luka ini dapat memengaruhi cara kita memandang diri sendiri dan bagaimana kita mencari kenyamanan. Bagi sebagian orang, itu terkait dengan kesehatan mental. Kondisi seperti kecemasan, depresi, atau gangguan bipolar dapat muncul sebagai hiperseksualitas. Ini bisa menjadi cara untuk mengatasi emosi yang sulit atau mencoba untuk merasa lebih baik. Apapun penyebabnya, penting untuk diingat bahwa hiperseksualitas bukanlah pilihan. Ini adalah kondisi nyata dengan konsekuensi yang sangat nyata. Pikiran kita sangat kuat. Mereka memiliki kemampuan untuk membentuk cara kita melihat dunia dan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Mereka dapat mendorong kita untuk mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Pikiran kita seringkali menjadi pemandu dalam perjalanan hidup kita, mengarahkan kita menuju kebahagiaan atau menjauh dari penderitaan. Terkadang, dorongan ini macet dan berlebihan. Ketika ini terjadi, kita mungkin merasa terjebak dalam siklus emosi yang sulit diatasi. Ciri-ciri kepribadian tertentu, seperti impulsif atau kesulitan dengan pengaturan emosi, dapat berperan. Orang dengan sifat-sifat ini mungkin merasa lebih sulit untuk mengendalikan tindakan mereka. Orang yang berjuang dengan sifat-sifat ini mungkin merasa lebih sulit untuk menahan dorongan hati atau mengelola keinginan mereka. Mereka mungkin sering merasa terpecah antara apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka tahu benar. Pengalaman masa lalu dengan seks juga bisa menjadi faktor. Kenangan dan pengalaman masa lalu dapat membentuk cara kita melihat dan merasakan seks. Jika pengalaman seksual awal seseorang membingungkan, tidak sehat, atau bahkan kasar, itu dapat merusak hubungan mereka dengan seks di kemudian hari. Trauma masa lalu dapat meninggalkan bekas yang mendalam dan mempengaruhi perilaku kita di masa depan. Memahami faktor-faktor psikologis ini sangat penting untuk mengembangkan rencana perawatan yang efektif. Terapi dapat membantu mengungkap dan mengatasi masalah-masalah ini. Ini bukan hanya tentang menghentikan perilaku. Ini tentang mengatasi rasa sakit yang mendasarinya dan menemukan cara yang lebih sehat untuk mengatasinya. Dengan pemahaman dan dukungan yang tepat, kita dapat menemukan jalan menuju penyembuhan dan kesejahteraan. Hiperseksualitas tidak hanya ada di kepala kita, tubuh kita adalah bagian dari persamaan juga. Ini adalah kondisi yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek dari tubuh dan pikiran kita. Otak kita terprogram untuk kesenangan dan penghargaan, dan terkadang program itu terganggu. Ketika sistem penghargaan di otak kita tidak berfungsi dengan baik, itu bisa menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol. Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan bahan kimia tertentu di otak, seperti dopamin dan serotonin, mungkin terlibat. Ketidakseimbangan ini dapat mempengaruhi bagaimana kita merasakan kesenangan dan bagaimana kita mengendalikan dorongan kita. Bahan kimia ini memainkan peran besar dalam suasana hati, kesenangan, dan pengendalian impuls. Ketika kadar dopamin dan serotonin tidak seimbang, itu bisa menyebabkan perubahan signifikan dalam perilaku kita. Ada juga bukti bahwa perubahan hormonal, terutama yang melibatkan testosteron, dapat memengaruhi hasrat dan perilaku seksual. Hormon ini dapat mempengaruhi dorongan seksual kita dan bagaimana kita merespons rangsangan seksual. Ini sangat relevan bagi orang yang mengalami fluktuasi hormonal karena usia, kondisi medis, atau penggunaan obat-obatan. Perubahan ini dapat mempengaruhi keseimbangan kimia di otak dan pada gilirannya perilaku seksual kita.
Sementara penelitian lebih lanjut diperlukan. Memahami faktor-faktor biologis ini sangat penting untuk mengembangkan pandangan yang komprehensif tentang hiperseksualitas dan menemukan pengobatan yang paling efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk mengelola kondisi ini dan membantu mereka yang terpengaruh. Kita tidak hidup dalam ruang hampa. Setiap hari, kita berinteraksi dengan berbagai orang dan lingkungan yang mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Dunia di sekitar kita membentuk sikap dan perilaku kita, dan seks tidak terkecuali. Percakapan sehari-hari, media, dan bahkan iklan yang kita lihat, semuanya memainkan peran dalam membentuk pandangan kita tentang seksualitas. Kita dibombardir dengan gambar dan pesan seksual, iklan, film, dan media sosial seringkali menampilkan seksualitas secara eksplisit yang dapat mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri dan orang lain. Paparan yang konstan ini dapat mendistorsi persepsi kita tentang seks dan hubungan, sehingga lebih sulit untuk mengembangkan batasan yang sehat. Ini bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian tentang apa yang normal atau dapat diterima. Norma dan harapan budaya juga berperan. Setiap budaya memiliki pandangan yang berbeda tentang seksualitas, yang dapat mempengaruhi bagaimana kita mengekspresikan diri kita. Dalam beberapa budaya, pria ditekan untuk menjadi sangat seksual, menunjukkan maskulinitas mereka melalui jumlah pasangan atau pengalaman seksual. Sementara wanita dipermalukan karena mengekspresikan seksualitas mereka. Mereka seringkali dihadapkan pada kritik dan penghakiman yang keras. Standar ganda ini dapat menyebabkan kebingungan, rasa malu, dan mekanisme coping yang tidak sehat. Banyak orang merasa terjebak antara harapan sosial dan keinginan pribadi mereka. Sangat penting untuk mengenali pengaruh sosial ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap masalah tersebut. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat mulai mengatasi dampak negatifnya. Kita perlu menciptakan budaya yang mendorong seksualitas yang sehat dan mendukung mereka yang berjuang dengan hiperseksualitas. Dukungan dari komunitas dan pendidikan yang tepat dapat membantu individu menemukan keseimbangan yang sehat dalam kehidupan seksual mereka. Bagian 6. Hidup dengan hiperseksualitas. Gejala dan tanda. Hiperseksualitas bukan hanya seks yang berlebihan, itu adalah pola perilaku yang merugikan kehidupan seseorang. Ini tentang perasaan yang dikonsumsi oleh pikiran, dorongan, dan perilaku seksual. Pikiran dan dorongan ini dapat terasa mengganggu, sehingga sulit untuk fokus pada pekerjaan, sekolah, atau hubungan. Orang yang berjuang dengan hiperseksualitas seringkali terlibat dalam aktivitas seksual yang berisiko, yang membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Mereka mungkin memiliki banyak pasangan, terlibat dalam seks yang tidak aman, atau mencari pengalaman seksual yang membuat mereka tidak nyaman. Konsekuensinya bisa menghancurkan, hubungan menderita, karier terpengaruh, dan harga diri menurun. Ini adalah lingkaran setan yang terasa mustahil untuk dilepaskan. Bagian 7. Mencari bantuan, diagnosis dan pengobatan. Jika Anda berjuang dengan hiperseksualitas, Anda tidak sendirian dan ada harapan. Langkah pertama adalah berbicara dengan ahli kesehatan mental. Mereka dapat membantu Anda memahami apa yang Anda alami dan menentukan apakah itu hiperseksualitas atau sesuatu yang lain. Tidak perlu malu untuk mencari bantuan. Itu adalah tanda kekuatan dan kesadaran diri. Diagnosis melibatkan penilaian menyeluruh atas pikiran, perasaan, dan perilaku Anda. Terapis akan menanyakan tentang riwayat seksual Anda, hubungan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Penting untuk bersikap jujur dan terbuka selama proses ini. Semakin banyak informasi yang Anda bagikan, semakin siap terapis Anda untuk membantu Anda. Bagian 8. Jalan menuju pemulihan, terapi dan kelompok dukungan. Terapi adalah landasan pengobatan untuk hiperseksualitas. Ini memberikan ruang yang aman dan mendukung untuk mengeksplorasi masalah mendasar yang mendorong perilaku tersebut. Terapi perilaku kognitif atau CBT sangat efektif. Ini membantu mengidentifikasi dan menantang pola pikir negatif dan mengembangkan mekanisme coping yang lebih sehat untuk mengelola dorongan dan keinginan. Kelompok dukungan juga bisa sangat membantu. Mereka memberikan rasa kebersamaan dan pengertian yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain. Anggota kelompok berbagi pengalaman mereka, menawarkan dorongan, dan saling meminta pertanggungjawaban.
Mengetahui bahwa Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini dapat membuat dunia berbeda. Bagian 9. Harapan untuk kesembuhan, menemukan kedamaian dan kontrol. Pulih dari hiperseksualitas adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Dibutuhkan waktu, usaha, dan kemauan untuk menghadapi emosi yang sulit. Akan ada kemunduran di sepanjang jalan, tetapi penting untuk diingat bahwa kemajuan itu tidak linier. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah sebuah kemenangan. Dengan dukungan dan perawatan yang tepat, adalah mungkin untuk melepaskan diri dari cengkeraman hiperseksualitas. Anda dapat merebut kembali hidup Anda, membangun kembali hubungan Anda, dan menemukan kedamaian dan kendali. Ingat, Anda tidak ditentukan oleh perjuangan Anda. Anda layak mendapatkan cinta, koneksi, dan kehidupan yang memuaskan.